Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Spodi Ahmad sebagai perwakilan kelompok F. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis ladder diagram terhadap sistem pengepakan box kecil, box besar, dan box sedang yang telah kami buat. Nah, di mana sensor yang telah kami buat ini memiliki batasan untuk IP8 dan IP9 ini adalah untuk tombol on dan off, IP0 untuk sensor box kecil, IP1 untuk sensor conveyor 2, IP2 untuk sensor box sedang, IP3 untuk sensor conveyor 4. Dan untuk outputnya, OP1 untuk conveyor 1, OP2 untuk conveyor 2, OP3 untuk conveyor 3, OP4 untuk conveyor 4, OP5 untuk penutup conveyor 1, OP6 untuk penutup conveyor 2. Nah, di sini kita lihat dari diagram yang telah kami buat di aplikasi Lazim. Untuk rang 0-nya, kita di sini IP8 sebagai tombol start awal untuk menyalakan mesin, di mana OP1 dan OP3 ini akan langsung menyala. Lalu untuk rang 1 hingga rang 3 ini, ketika sensor box kecil dan box sedang ini tidak bisa mendeteksi ukuran dari box kecil dan box sedang, sehingga untuk ukuran tersebut dikategorikan untuk ukuran yang besar, di mana kita memberikan timer selama 6 detik dan dilakukan counter C1 sebanyak 5 kali. Dan akan dilakukan reset waktu terhadap counter C1 ketika counternya itu telah dilakukan selama 5 kali. Lalu untuk rang 4 hingga rang 10, di sini adalah untuk box kecil ketika terdeteksi oleh sensor box kecil, di mana F0 ini sebagai sensor box kecil ini akan men-trigger untuk penutup conveyor 1 untuk segera menutup, di mana penutup conveyor ini juga akan men-trigger sensor conveyor 2 untuk segera menjalankan conveyor 2. Nah, setelah itu maka timer akan langsung berjalan ketika conveyor 2 berjalan dan dilakukan timer sebanyak 2 detik dan dilakukan counter sebanyak 5 kali. Dan akan dilakukan reset terhadap waktu dan counter C2. Dan untuk rang 11 hingga rang 17 ini adalah untuk sensor box sedang yang sedang mendeteksi box ukuran sedang, di mana ketika box sedang lewat, maka sensor conveyor 2 akan menangkap box ukuran sedang dan akan langsung mengirimkan sinyal terhadap OP6 atau penutup conveyor 2 untuk segera menutup, dan lalu dikirimkan sinyal lagi terhadap sensor conveyor 4 untuk segera menjalankan OP4 atau conveyor 4. Nah, setelah conveyor 4 berjalan, maka timer pun langsung berjalan. Maka box tersebut bisa lewat hingga conveyor 4 itu selama 4 detik dan dilakukan counter terhadap C3 sebanyak 5 kali. Dan untuk mematikannya, kita bisa reset waktu terhadap counter C3. Dan untuk mematikan semua sistem, kita bisa menekan tombol IP9 terhadap conveyor 1 dan conveyor 3. Nah, setelah itu kita akan melakukan simulasi terhadap ladder diagram kami. Kita pilih debugger. Nah, di sini kita akan menekan pertama yaitu IP8. Nah, bisa dilihat di sini tanda OP1 dan OP3 ini sedang menyala. Itu artinya conveyor 1 dan conveyor 3 menyala. Dan di sini ada timer yang berguna ketika box besar itu sedang lewat selama 6 detik. Dan dilakukanlah akumulasi sudah berapa banyak box besar itu sudah lewat. Dan ketika sudah akumulasinya pas sebanyak 5, maka box kecil mempunyai giliran untuk dilakukan recharge. Nah, ini untuk T3
di mana OP4 dan OP6 nyala. Dan untuk yang tadi, ketika box kecil sedang lewat atau sedang berjalan, OP5 dan OP2 ini sedang menyala, sementara OP4 dan OP6 mati. Nah, ini adalah simulasi ketika semuanya sudah berjalan, dan di sini OP1 dan OP3 masih berjalan, dan untuk mematikannya kita bisa menekan IP9. Maka semua sistem compare ini sudah mati. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari analisis ladder diagram yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.